Hai guys. Halo guys. Welcome back to Bisnis Berlaba. Hari ini kita mau ngomongin tentang finance tetap ya. Dan sekarang ini sudah memasuki episode ke-6. Nah, tetap masih sama gue Sasha, ya, sama lu siapa namanya? Arya. Oke. Nah, alright. Nah, hari ini itu kita mau bahas sedikit go to basic ya. Mungkin buat kamu yang belum ngerti tentang mungkin sering dengar apa itu omset, kemudian itu profit, what is profit, bedanya apa sih? Nah, Real, kita mau ngomongin tentang itu sedikit. Mungkin lo bisa jelasin nih. Gue akan cerita tentang menanyakan tentang omset dulu nih. Apa bedanya sih omset, profit, sama cash flow? Nah, dari antara tiga itu bedanya masing-masing apa? Karena buat gue yang orang awam bunyinya kayak sama aja. Duit masuk kan, cuan ya ada. Jadi omset dulu ya. Omset itu apa? Omset itu penjualan semua. Jadi kalau ada di berita-berita itu ada kayak omsetnya 15 juta, omsetnya 100 juta. Itu belum tentu duitnya banyak. Kenapa? Ya. Maksudnya? Ya oke. Katakanlah omset kamu kayak 30 juta gitu. Ternyata profitnya cuma 3 juta, kan bisa aja. Jadi kalau biasanya kayak warung-warung gitu, mungkin yang omsetnya cuma 10% gitu. Per hari, omsetnya, profit marginnya 10%. Jadi omsetnya per hari 1 juta gitu. Kalau ada 30 hari kan kelihatannya banyak 30 juta. Nah, Padahal dari 10% itu cuma yang buat dia itu cuma 3 juta gitu. Jadi bedanya itu. Oke, berarti omset itu sama dengan lu dapat uang berapa? Iya, dapat uang masuk berapa? Dari penjualan, bukan dari jual aset ya, dari penjualan. Kalau profit sendiri tak profit ya tadi, omset dikurangin sama biaya bahan baku. Jadi umpama mau buka ada warung gini, mereka biasa stok kayak barang-barang kan, barang-barangnya mas stok 5.000. Terus dia jual lagi 10.000. Jadi omsetnya itu 10.000, biaya bahan baku 5.000, dan profitnya pengurangan lebih 10.000 kurang 5.000 jadi 5.000-nya. Kalau cash flow? Itu profit murni ya, dari laba. Masih nanti dipotong ada biaya listrik, biaya mungkin promosi dan lain-lain. Kalau cash flow itu, ya itu orang sering salah tuh, yang ada arus kas sama profit, duit yang keuntungannya berapa, itu beda. Jadi arus kas itu tuh untuk mengukur arus kas yang masuk aja. Jadi kalau banyak yang beli tapi ngutang ya sama aja. Banyak yang beli tapi ngutang, arus kas yang profit lu mungkin tinggi, tapi arus kasnya mungkin nggak lancar. Oke, wait. Kalau misalnya ini orang beli nih, tapi dia hutang, itu berarti nggak masuk ke rekening, ke omset itu, atau gimana? Masuk. Tetap jadi masuk. Kita harus pisahin ya, ada buat performa usaha itu ada namanya laporan laba rugi. Buat arus kas ada laporan arus kas. Jadi laba rugi itu nggak peduli orang mau ngutang, kita mau ngutang, itu nggak ada recordnya di situ semua. Jadi dalam 1 bulan ini itu tuh usaha kita tuh gimana. Kalau arus kas itu peduli, itu ngurusin yang bagian yang nggak diurusin sama laba rugi. Jadi cuma ngurusin detail tentang kasnya. Jadi kas dari penjualan yang masuk berapa, seperti itu. Jadi yang masuk berapa, yang nggak masuk nanti ada di laporan lain lagi. Tapi yang masuk berapa, cuma berapa, bisa dibandingkan dengan nanti omset gimana, seperti itu. Nah berarti kalau misalnya gitu hutangnya lo taruh mana? Kan nggak mungkin hutangnya kan, kelihatannya aja orang beli banyak, tapi dia hutang. Which is sebenarnya kan kita harus catat itu hutang. Hutangnya ada di laporan neraca atau balance sheet. Jadi di balance sheet itu kan melihat posisi keuangan saat itu. Jadi asetnya ada berapa banyak, hutangnya ada berapa banyak, dan nilai perusahaannya itu seperti apa. Itu ada tata di situ semua. Jadi kalau orang utang orang utang beli di kita, itu sebenarnya aset yang belum tertagih. Jadi nanti dimasukin di dalam aset itu kan ada 2 jenis, aset lancar itu yang pencairannya cepat. Yang aset tidak lancar itu pencairannya mungkin setahun ke atas. Nah, itu nanti ada laporan hutangnya di situ. Oke. Nah, berarti kalau misalnya gue simpulin aja nih, berarti yang namanya profit itu nggak bisa cuman kayak
ya berapa modal lu terus itu udah terhitung profit dong. Maksudnya? Misalnya gini kan tadi harga jual 10.000, modal gua 5.000. Berarti masih ada sisa, ada apa namanya? Ada untung 5.000 dong. Iya. Itu namanya laba bersih atau gross profit, masih gross ya. Nah, tadi kan lo udah jelasin nih tentang apa namanya omset dan juga cash flow. Nah, untuk ngitung sampai profit itu gimana caranya? Untuk make sure kalau misalnya belum nggak ada biaya lain yang belum terhitung atau mungkin ada hutang yang belum kebayar gitu. Jadi pembayaran hutang itu sebenarnya itu agak kompleks ya, kita bahas di lain waktu aja. Sure. Tapi kalau dari omset sampai profit yang udah bersih, benar-benar bersih itu, jadi ada omset dikurangi dengan biaya yang berhubungan dengan produk yang kalian jual. Jadi biaya bahan baku, kalau nasi goreng mungkin ada nasi, ada ayam seperti itu. Setelah itu nanti ada laba kotor atau gross profit. Habis ada kita udah dapet itu, ada pengurangan biaya lain-lainnya kayak bayar karyawan, listrik seperti itu. Ini terakhir dapat laba bersih atau net profit. Gampangannya seperti itu. Tapi kalau nanti cicilan hutang masuk mana, ini masuk mana, nanti kita bahas di lain waktu ya. Pembagian pembukuannya itu di mana, di mananya. Oke. Nah sekarang kan tadi ngomongin duit masuk nih. Nah sekarang kalau uang keluar, bedanya kan ada expenses dan sama juga COGS ya, cost of goods. Iya, atau HPP lah. Biasanya. Bedanya apa nih dua? Ya seperti tadi biaya bahan baku yang berhubungan dengan produk yang kalian jual, nasi goreng, nasi ayam, cost itu of masuk good, HPP, COGS. HPP and COGS itu sama. Terus yang expenses itu biaya lain-lainnya kayak listrik, kayak biaya mungkin kalian buat cafe ada internet, ada karyawan. Gaji karyawan itu masuk ke expense. Karena tidak berhubungan dengan produknya, bahan baku produknya. Oke. Jadi kalau biasa ya, kayak perusahaan jasa gitu ya, biasa mereka margin gross profit marginnya itu besar sekali. Yang normal itu bukannya normal, yang sehat ya. Cost of goods itu berapa persen dari harga sih? Harga jual? Tergantung industrinya kan. Oh gitu. Jadi bandingin aja kalau mau kalian punya restoran Chinese lah. Bandingin aja restoran Chinese yang menunya kira-kira sama, terus mungkin customer harganya kira-kira sama, yang sama-sama seperti itu lah. Kalau enggak, yang gampangnya jualan beras lah. Jualan beras, kalian jualan beras, bandingin tempat lain jualan beras, mereka beli produknya berapa. Jadi nggak ada patokan, yang setiap jenis usaha itu ada standarnya masing-masing, beda-beda. Jadi kita nggak bisa bandingin kalian jualan beras sama jualan makanan ringan gitu kan, kayak beda. Oke. Sebenarnya jangan minus aja, jangan apa aja. Kalau minus ngapain kerja gitu. Ada sedikit lagi pertanyaan, ini berhubungan sama gue juga punya usaha nih. Kalau misalnya cost of goods itu, misal nih kan makanan misalnya, makanan itu kan ada bahan baku, let's say coffee shop lah, itu kan ada kopi, kemudian ada cupsnya, terus kemudian ada sedotannya, kemudian ada gula. Nah itu gue agak bingung gimana ngitungnya gitu. Kayak kan kalau makanan kayak gitu kan satuannya tuh bukan, lu nggak minum kopi nggak 1 kilo kan, gitu. Gula juga nggak 1 kilo, dan 1 kilo tuh juga nggak tahu itu berapa cups gitu. How do you calculate that? Kalau biasanya ya, saya tuh nggak ngitungnya kayak harus berapa gitu. Tapi lihat aja inventory-nya. Maksudnya lihat inventory-nya, jadi lu beli gelas, beli kopi, beli macam-macam kan bahan-bahannya. Nah itu belinya harganya 10 juta gitu. Ya kan? Iya benar. Ya gitu kan. Terus dalam bulan itu udah habis berapa? Jadi 10 juta itu buat kopi 10 kilo gitu. Ternyata akhir bulan jadi kopinya jadi 5 kilo doang. Jadi cost of goods sold lu kan 5 juta. Betul. Nah, tinggal dibagi. Gampangannya seperti itu. Tapi kalau mau ngikutin aturan accounting itu ya lebih kompleks lagi. Jadi kalau mau lebih gampang seperti itu aja sih. Kalau masih usaha kecil nggak usah ngikutin aturan accounting yang mungkin kalau kompleks masih kecil tuh bisa kira-kira asalkan itu berguna buat kita sih. Kayak kita bisa
lihat laporan jadi ngerti perkembangan bisnis kita gimana, buat pengambilan keputusan seperti itu sih kalau sederhananya. Oke, got it. Guys, untuk hari ini sampai di situ dulu ya, karena udah lumayan banyak juga yang masuk nih. Nanti kita akan upload video ini di YouTube-nya Lababook ID, jangan lupa cek. Dan nanti minggu depan pun kita akan ada sesi selanjutnya. Dan jangan lupa sesi ini kita juga akan upload di podcastnya Lababook. Jangan lupa ya, check it out. And thank you so much for watching. See you again next week. See you again, Cheryl ya. Bye bye. Thank you. Bye guys, thank you.